warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Apriantini, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Swadaya Gunung Jati, jurusan Ekonomi dengan nomor peserta 2015 06862517. Hari ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Bandung. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi PPG periode 2 tahun 2023 atas nama Widi Apriantini dengan nomor peserta 2015 06862517. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, tentu sekarang sudah mulai beranjak ke siang, tapi tetap ya semangatnya harus tetap semangat pagi. Nah, kalian sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya Yuwono ya, enggak untuk Yuwono dipimpin untuk berdoa ya. Siapa yang tidak hadir kali ini, Nak? Ini kelas 10-6 ya? Siapa yang tidak hadir? Oh, Hadinata. Raihan Hadinata ya? Oke, Raihan. Kenapa Raihan? Oke, di spend. Nah, Ibu cek dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Coba kalian berdiri di depan kursinya masing-masing. Ibu cek apakah kalian ada yang tidak sesuai dengan aturan. Coba berdiri dulu semua, rapihkan bajunya. Oke. Ya. Oke, dirapihkan dulu bajunya, dirapihkan. Nah, sebenarnya tata tertib itu dibuat untuk apa sih, Nak? Iya, satu untuk disiplin, untuk membuat kita teratur. Karena nanti di kehidupan nyata, siapa sih yang sebenarnya akan membuat kalian teratur, mencapai tujuan kalian? Apakah orang lain atau diri kalian sendiri? Iya, jadi musuh terbesar kalian siapa? Orang lain atau diri kalian sendiri? Diri sendiri. Maka Ibu percaya kalian itu bisa untuk memulai dari diri sendiri, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Jadi hari ini kita akan belajar dengan panduan, namanya ini adalah komik digital. Jadi kalian ini tuh bisa diakses ketika kalian di luar sekolah ya, ketika misalnya habis pembelajaran Ibu atau kalian di rumah mau review, atau yang sekarang tidak hadir pun bisa mengakses. Jadi kita akan seperti tadi, perjalanan tentang uang itu seperti apa, kemudian di sini ada orientasi masalah, berarti ada masalah yang diungkap mengenai masalah keuangan, betul ya. Jadi nanti kalian akan bersama-sama itu membahas mengenai dari tahap pertama sampai dengan tahap ke-6. Coba kita akan klik dulu ya. Jadi pengerjaannya coba Ibu minta diulangin lagi rules-nya. Di sini tuh harus ngapain aja sama Nabil. Bil, apa sih yang dikatakan tadi? Apakah bisa menangkap instruksinya harus ngapain di rules pengerjaannya? Yang pertama ada orientasi masalah. Ya, betul. Kemudian ada pembentukan tim, ya, ada pendidikan, ya. terus yang keempat ada presentasi, dan terakhir ada analisis dan evaluasi. Ya, betul. Terima kasih sudah menyimak ya. Oke. Jadi kalian betul ya, ada 5 tahapan yang harus kalian lalui. Berarti ada 5 misi. Dengan catatan di garis merah banget ya. Ini kalian tidak diperkenankan menggunakan HP untuk games. Misalnya kayak tadi mabar atau apa, itu tidak diperbolehkan dulu ya, disimpan dulu. Itu atau media sosial. Jadi kalian gunakan si handphonenya untuk media belajar. Jadi nanti ada QR barcode, ada modul pembelajaran, ada misalnya kalian nanti kuisis, itu boleh digunakan karena itu untuk pembelajaran. Tetapi yang di luar pembelajaran disimpan dulu. Nanti setelah pembelajaran selesai atau istirahat boleh kalian gunakan. Sepakat, Nak? Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah apa sih yang akan kita capai pada hari ini? Yang pertama adalah 3.6, kompetensi dasarnya mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian, sementara keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah
indeks pencapaian kompetensi atau tujuannya gitu. Dalam bab ini tuh kalian harus ngapain aja sih, harus menggapai apa. Nah, maka tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menyebutkan satu pengertian dari uang tuh apa gitu ya, atau alat pembayaran itu apa. Menjelaskan sejarah uang, menentukan fungsi, jenis, dan syarat uang, serta menganalisis perbedaan uang tunai dengan non-tunai dan mampu menyajikan solusi. Berarti tadi ada presentasi ya nak, berarti nanti kalian akan mempresentasikan atau menyajikan solusi dari permasalahan alat pembayaran. Begitu, melalui nanti pendekatannya kontekstual, yaitu ya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian gitu ya. Dan bisa mengembangkan nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran. Satu, harus bisa berpikir kritis. Kedua, percaya diri dan bekerja sama. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ini peta konsepnya masih dengan peta konsep Bank Sentral. Nah, Ibu review lagi atau Ibu coba ya, apakah masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita akan membahas Bank Sentral ya? Malahan sudah melakukan ulangan ya. Coba apa yang kalian ketahui, apa sih Bank Sentral itu? Coba ada yang mau ajukan tangannya? Oke, Wono, apa itu Bank Sentral, Wono? Bank Sentral itu sebuah bank yang ada di sebuah negara yang tugasnya mengelola keuangan yang ada di uang di negara. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Yono. Nah, ini karena peta konsepnya masih dengan Bank Sentral, secara otomatis kalau kita mempelajari alat pembayaran, itu kita akan berkaitan dengan Bank Sentral. Lihat nah di bagian ini nah. Nah, Bank Sentral kan ini kalian sudah ya, pengertian, fungsi, tugas, wewenang sampai ke sini sudah. Maka karena Bank Sentral itu mengeluarkan apa tadi nak? Uang. Uang itu sebagai alat pembayaran. Nah, hari ini kalian akan belajar apa bedanya pembayaran non-tunai dengan pembayaran tunai, seperti itu. Dengan pengertiannya sampai kepada jenis-jenisnya. Nah, itu ya. Oke, alat dan bahan yang digunakan. Pertama modul, Ibu sudah share ya Naya? Modul online, kemudian internet, oke, kemudian handphone ataupun Chromebook ataupun laptop. Ada semua nak? Oke, kemudian nah kita masuk ke sini. Ke apa sih alat pembayaran itu ya? Nah, silahkan materinya boleh kalian barcode dulu di sini. Atau Ibu sudah membagikan link barcode-nya kepada kalian. Coba silahkan nak untuk membarcode-nya, boleh lihat? Oke. Ya, Odijung. Boleh, teman-temannya boleh kalian akses di link yang Ibu udah berikan. Sudah. Audit sudah ada? Oke. Apakah sudah terlihat? Nah, ini merupakan video AR yang rekaman Ibu tentang alat pembayaran. Coba di handphone kalian masing-masing ada QR barcode-nya, kalian membarcode atau dari Ibu link yang sudah Ibu berikan. Kalian tadi sudah melihat video AR-nya mengenai alat pembayaran. Kita bersama-sama membahasnya ya. Apa sih itu alat pembayaran? Kalian kan tadi Ibu lihat sudah mencatat gitu ya dari video yang Ibu buat di alat pembayaran video AR. Nah, sekarang coba kalian lihat ke sini. Ada 3 gambar ya. Gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, kemudian ini sampai ini ya, ada uang di sini nih. Jadi menurut kalian kan tadi berliterasi juga. Nah, kemudian melihat video ini.
Oke, itu mengenai pandangan tentang uang. Jadi sekarang alat pembayaran itu apa? Alat pembayaran tadi uang aja gitu ya. Sebetulnya uang itu adalah alat pembayaran. Alat berarti suatu benda yang disepakati oleh umum, disepakati oleh masyarakat secara keseluruhan untuk apa nak? Untuk melakukan transaksi ya, maupun kita beli barang, maupun menggunakan jasa, atau sekalipun kita membayar utang. Kemudian alat pembayaran uang. Alat pembayaran uang itu dibagi menjadi dua tadi ya. Ada alat pembayaran tunai dan ada alat pembayaran non tunai. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak mengenai uang? Nah, itu adalah materi pokok mengenai uang gitu ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama adalah orientasi masalah. Kita klik instruksinya seperti apa. Ngebutnya digitalisasi membuat perbankan banyak. Boleh kalian simak tentang apa sih materinya, atau kalian di linknya ya. Bagaimana dengan sumber daya manusia yang ada saat ini di masa depan? Oke, kalian tadi sudah menyimak mengenai video pembelajaran tadi ya. Kira-kira ada apa sih di sini? Kenapa ibu ekspresinya sedih? Di awal kan disebutkan ya, kalau kalian tadi menyimak itu adalah hal-hal positif. Tapi di akhir hari ada apa nih? Sehingga membuat ibu ekspresinya juga sedih gitu ya. Nah, sekarang simpan dulu jawaban kalian masing-masing. Komik digital di handphone kalian masing-masing silahkan kalian buka. Oke. Kemudian kalian klik di tahap kedua. Sebelum pembentukan tim ada tombol warna merah. Silahkan kalian klik dulu tombol ini. Nah, di situ kalian akan terhubung dengan. Nah, sebetulnya permasalahan apa yang ditimbulkan dari digitalisasi pembayaran dengan adanya m-banking, internet banking, itu apa sih yang menjadi efek, salah satu efek permasalahan yang ditimbulkan? Boleh kalian jawab di sini? Ini sudah ada banyak kantor bank yang tutup, bank cabangnya tutup. Jadi apa sih permasalahan yang ditimbulkan? Ketika kantor cabang bank banyak yang tutup, lalu ada apa masalah yang ditimbulkan setelah ada ini? Oke, boleh kalian jawab? Oke, katanya pekerjaan orang semakin sulit, kantor bank tutup juga. Tuh, ini ada jawaban yang berbeda. Coba ibu pengen tahu ini dari siapa, nak? Dari Damiana ya? Oke. Ya, pekerjaan orang semakin sulit. Betul ya, ketika kantor cabang tutup, ini pekerjaan juga semakin sulit, betul. Nah, untuk yang berikutnya, kita masuk ke tahap yang ketiga, kedua. Kali ini misalnya masuk step berikutnya, yaitu kalian harus membentuk kelompok untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian, memecahkan permasalahan yang ada di langkah pertama. Semangat! Oke, tadi kan ada permasalahan yang diungkapkan ya Naya. Misalnya tadi, Bu, banyak cabang bank yang tutup karena semua beralih ke internet banking dan m-banking. Kemudian juga Bu, ada pekerjaan semakin sulit. Kemudian juga ada pengangguran. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nama-nama kelompoknya di WA group kalian ya. Jadi 6 kelompok, ada satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kalian temukan ataupun solusinya apa saja yang harus dilakukan oleh pihak bank, oleh pemerintah, ataupun oleh pribadi kalian sebagai masyarakat untuk mengatasi tadi pengaruh dari digitalisasi yang justru banyak cabang kantornya itu menjadi tutup atau pekerjaan semakin sulit. Oke, silahkan kalian membentuk kelompoknya, sudah Ibu share kan ya? Sudah, oke. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, melingkar ya nak, bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Oke. Oke, silahkan berkelompok, diposisikan kelompok kecil, melingkar. Ya, di sini melingkar nak, biar kalian diskusinya enak. Kalian sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu penyelidikan masalah. Kalian ini gunakan di link komik digitalnya, boleh kalian klik. Ini materi-materi yang Ibu sudah jelaskan juga, atau juga modul ya Naya. Modul yang sudah Ibu bagikan juga silahkan kalian explore, atau boleh dari internet juga. Jadi pada tahap ini silahkan kalian mengeksplor apa saja solusi yang harus dilakukan. Boleh misalnya untuk masyarakat, boleh untuk
pemerintah, boleh untuk perbankan ataupun Bank Indonesia untuk memecahkan masalah yang di nomor pertama. Silahkan kalian berdiskusi. Diskusinya 10 menit dari sekarang, mangga. Oke. Silakan dibuka modulnya. Oke. Ya. Boleh diklik modulnya dibuka ya. Ya. Yang di nomor satu Yang di nomor 1 solusinya apa? Jadi kan ada tutup banknya, terus banyak pengangguran kan, karena kan cabang-cabangnya jadi semakin sedikit. Daripada kalian kan kalau menggunakan m-banking, internet banking mah kan semakin sedikit kan pekerjaannya. Nah, apa yang harus dilakukan bagi kita misalnya ketika mau ke perbankan sulit masuk? Nah, apa yang harus dilakukan nih gitu? Apakah kita harus punya keahlian IT misalnya atau apa? Silakan kalian eksplor solusinya seperti apa, gitu ya. Oke, gimana nak? Apa solusinya untuk memecahkan tadi si permasalahan yang tadi gitu? Nanti dicatat ya. Boleh misalnya dari segi masyarakat, oh masyarakat karena sekarang digantikan sama robotik berarti atau sama sistem, harusnya masyarakat juga harus melek terhadap sistem yang ada. Misalnya kita harus menguasai IT supaya kita bisa bekerja di belakang layar kan gitu. Jadi tidak terkalahkan kalau front office itu kayak customer service, kemudian apalagi yang di depan sana ada teller, itu kan semua digantikan ya sama m-banking sama internet banking. Tapi kalau yang back office yang mengurus sistem keuangan kan nggak bisa digantiin. Begitu, itu bisa solusinya. Cari yang lain boleh ya. Oke. Kalian gimana? Oke, sudah dapat nah? Sudah. Oke, siap. Nanti perwakilan 3 orang ya. Jadi kalian nanti ketika teman-temannya yang kelompok lain presentasi mohon dinilai ya oleh kelompok yang lainnya ya. Oke, Ibu bagikan lembar penilaian untuk presentasinya. Kalian isi ya. Tuh. Menilai temannya yang lain. Enak. Kalau dikurangi masih Enak. Sok deh, kalau misalnya yang bagian ibu kayak tadi itu, nah caranya tuh dengan melayani customer-nya secara online itu bisa. Oh bisa, iya bisa. Jadi, Jadi yang di depan itu jadi operator online. Iya bisa. Bisa offline, bisa online. Iya bisa offline, bisa online. Oke, nah waktu 10 menit sudah beres. Kayak beri tepuk tangan untuk semuanya diskusinya. Oke. Ya, silakan. Tadi Ibu sudah membagikan lembar penilaian ya. Oke. Mohon perhatiannya semuanya. Oke, diskusinya sudah selesai. Kita mulai untuk presentasi kelompok ya Naya. Jadi setiap kelompok nanti ke depan dan dinilai oleh teman-temannya yang lain. Oke ya, paham? Oke, silahkan yang kelompok pertama terlebih dahulu. Boleh untuk kelompok Depi ke depan. Ya. Ya. Perwakilan ya, darah. Ya, boleh, silakan. Mohon yang lain, teman-teman yang lain diperhatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan sedikit ya sharing lah, bukan menjelaskan mengenai solusi yang bisa kami berikan dari permasalahan yang sudah tadi kita dengarkan bersama-sama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Arson, kelas 34. Nama saya Syahrialia Prabowo. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke solusi yang sudah kita berikan. Bisa kita berikan. Yang pertama, menurut kelompok kami, Bank Umum tadi sempat dikatakan ada 3.000 lebih cabang yang tutup karena adanya era di mana konsumen menggunakan uang elektronik sebagai metode pembayaran. Di sini kami pengen semua cabang Bank Umum itu bisa melayani dan memfasilitasi konsumennya yang ingin menggunakan uang elektronik sebagai metode pembayaran, sehingga
bank umum ini bisa tetap digunakan oleh masyarakat umum sehingga keberadaannya tidak sampai ditutup atau ditarik dari peredaran. Oke. Jadi tidak menghilangkan lapangan pekerjaan bagi orang yang bekerja di cabang tersebut dan juga bisa menguntungkan konsumen yang menggunakan uang elektronik di bank tersebut. Jadi solusi yang pertama, menurut kami, solusi kedua, menurut kami dengan membuka lapangan kerja lebih bagi posisi-posisi yang dibutuhkan untuk mempercepat operasional dari alat pembayaran tersebut. Jadi kita menambah posisi untuk misalkan admin kayak gitu di bank tersebut. Oke, ya terima kasih jawaban solusi kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai solusi yang tadi ditawarkan? Berarti dari segi pihak banknya ya, betul. Apa boleh ditanyakan apa yang kurang misalnya? Oh, kenapa nih si bank umumnya harus membuka cabang agar dia bertambah? Coba. Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kalian mulai menilai kelompoknya ya. Oke, kelompok kedua boleh silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu menurut kami dari permasalahannya kita menyimpulkan ada 3 masalah. Masalah pertama itu tadi banknya banyak yang tutup, bank tutup. Kedua itu adanya pengangguran. Sama yang terakhir itu menurut kami jadinya ada ketergantungan teknologi. Oke. Dan untuk kalau misalnya bank terancam bank tutup atau pengangguran itu bisa diubah banknya jadi konferensi yang digital. Kayak tadi di video juga disebutin kalau banyak bank yang ingin mengubah jadi digital, mungkin untuk permasalahan pengangguran bisa di area situ. Kalau untuk tergantung teknologi, kalau pengangguran itu daripada apa namanya kita buka cabang baru, bank yang nambah biaya infrastruktur lagi, ini kita bikin edukasi buat si yang para pengangguran itu diedukasi untuk menguatkan dasar IT-nya. Terus yang ketergantungan teknologi tadi, mungkin yang kita yang udah biasa pakai teknologi setiap hari bisa dikurangi kayak diterapin di akal kita yang kalau istilahnya tuh kayak digital detox mengurangi penggunaan gadget ya, gelang elektronik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ini, silahkan ada yang mau bertanya, nanti yang bertanya dapat poin keaktifan juga ya. Boleh? Boleh siapa? Ignasia boleh bertanya? Iya. Oh, udah. Oke, Yuwono boleh. Yuwono lagi, tepuk tangan lagi. Ya. Oke. Mas aku tertarik sama yang solusi terakhir kalau nggak salah. Iya, digital detox ya. Digital detox bukan? Iya, itu pengurangan gadget ya. ya Itu bisa dijelaskan pengurangan gadget itu yang bagaimana? teknologi yang udah kita biasa hidup sehari-hari itu biar akal pikiran kita tuh lebih sehat dan lebih mudah kayak misalnya kalau biasanya guling bisa baca buku atau ya. Oh, diseimbangi gitu ya, biar kita untuk mengurangi penggunaan yang saya ngebiasain kayak dulu lagi lah, jangan terlalu banyak menggunakan itu. lebih praktis, semua bisa digunakan dan dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tapi sisi negatifnya tadi akan ada muncul beberapa masalah. Salah satunya adalah pengangguran. Maka tadi sebetulnya betul keempat-empat jawabannya. Itu tepuk tangan luar biasa ya. Ide-idenya bagus ya. Yang Ibu soroti di sini kurangi digitalisasi uang. Kemudian di sini ada kurangi dari digitalisasi detox ya. Kemudian kalau di sini ada pendidikan dan yang terakhir adalah munculkan aplikasi. Mungkin mengupgrade aplikasi yang sudah ada gitu ya. Karena kalau untuk bank itu biasanya sudah punya m-banking atau internet banking, tapi optional yang item-itemnya aplikasi itu beda-beda antara bank dan itu merupakan perbandingan bagi nasabah
Contohnya kita ke BSI misalnya dengan BCA itu optionnya beda. BSI misalnya ada aplikasi adannya, ada aplikasi infaknya, tapi kalau BCA lebih kepada bisnis seperti itu. Yang menjadi promosi atau penarikan nasabah untuk tertarik menjadi nasabahnya. Begitu ya. Oke, alhamdulillah untuk Story of Money di tahap keempat sudah selesai ya. Oke, jangan lupa kalian menilai teman-temannya ya, kelompok yang lain dinilai di lembar kerjanya. Maka sebelum ke yang kelima itu ada tahap apa nak? Oke. Sekarang masing-masing kalian dari setiap kelompok klik tombol merah di handphone kalian masing-masing atau di laptop atau di Chromebook kalian masing-masing. Di situ kalian berikan evaluasi terhadap pembelajaran. Oke, boleh kalian buka di situ tentang apa? Nah, silahkan kalian kasih nama. Ini juga nanti akan masuk ke sistem ibu dan akan langsung penilaian. Ada nama, kelas, bagaimana perasaanmu setelah belajar melalui komik story, bagaimana pemahaman kalian, bagaimana saran kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Oke, silahkan kalian ngisi Google Form-nya. Oke, jangan lupa untuk di-submit. Oke, silahkan diisi. Sudah selesai semua, sudah di-submit ya. Oke, terima kasih. Oke, nah, sebelum kita masuk ke tahap ke-6, yaitu kalian tulis, nanti kalian masing-masing mengerjakan sendiri untuk mengevaluasi sebagai seberapa jauh gitu ya pemahaman kalian mengenai Story of Money atau alat pembayaran. Nah, kita akan refresh dulu itunya ya. Tadi karena sudah berdiskusi dengan serunya, maka kita ice breaking dulu nih sebelum evaluasi. Oke, Adi silakan pimpin untuk ice breakingnya. Oke, ke depan nih. Apa ice breakingnya, Adi? Jadi ice breaking yang sekarang permainannya adalah pagi, siang, sama malam. Jadi kalau aku ngomong pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau aku ngomong siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau malam nggak ditepuk tangan, tapi kalian bilang ngerti? Ngerti. Nanti aku bakal acak mau siang pagi setelah aku ya. Ya, jadi harus konsentrasi. Kalau yang nggak fokus gimana nih? Ke depan. Diapain ke depannya nih? Tidak tahu. Menjawab pertanyaan. Iya, Oke. Udah siap semuanya? Siap. Dan berdiri semua. Boleh berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tapi jatuh. Oke. Ya, kita mulai Mas, sebelah sini Mas. Fokus ya kalian. Itu yang belakang nggak Yang kelihatan. belakang Amelia. Oke, ke depan. Ya. Mulai di. Oke. Siap ya semuanya, siap? Iya. Oke. Dari coba dulu aja ya. Pagi, siang, malam. Malam. Siang pagi. Ada jeda, ya betul. Siang pagi betul. Siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Oh no. Oh no, salah betul. Enggak. Oh. Benar-benar. Oke. Lanjut Chan. Siang. Malam. Siang. Pagi. 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 Siang. Pagi. Malam pagi. Oke. Kalau nggak puas,
lihat di sini ada kuis. Apa sih ini? Coba kalian dengarkan dulu. Kita akan evaluasi pemahaman kalian secara pemahaman materi dari awal sampai akhir. Ada 10 pertanyaan dari kuisnya. Maka sekarang kalian individu. Nah, tadi kan evaluasi atau refleksinya secara kalian menuliskan. Coba Ibu ingin tahu apa kesimpulannya. Tadi kan Ibu sudah memberikan kesimpulan. Kalian pasti jauh punya pemandangan yang pandangan yang lebih juga terhadap pemahaman ini ya. Boleh kalian dari siapapun, dari kelompok manapun boleh memberikan apa kesimpulan dari pembelajaran tentang Story of Money hari ini. Boleh Saurelia. Berdiri boleh? Oke. Saya akan bacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang uang sebagai alat pembayaran suatu negara. Terdapat dua alat pembayaran yaitu tunai serta non tunai. Alat pembayaran non tunai adalah cara bayar dengan transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya antara lain kartu kredit, kartu debit, cek, hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money. Sedangkan alat pembayaran tunai menggunakan uang lokal, yaitu uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Lalu kita juga membahas tentang kekurangan alat pembayaran non elektronik serta kelebihan. Serta hari ini kita mempelajari tentang jenis uang, sejarah uang, serta mencari solusi dari masalah alat pembayaran non tunai. Oke, terima kasih Saurelia. Oke, tadi tentang evaluasi ya, evaluasi pembelajaran Story of Money. Coba Ibu mau tahu refleksi dari pembelajaran hari ini bagaimana kalian tanggapannya tadi dari wah begitu serunya kalian berdiskusi gitu ya. Apa refleksi ketika kalian belajar hari ini tadi? Boleh ada yang mau berpendapat? Kelompok 2, 3, 4 atau kelompok 1? Oke, boleh? Boleh Kevin mau berpendapat? Refleksi aja pembelajaran kali ini. Oh Bu, seru gitu. Oh Bu, kita belajar berdiskusi. Pak Dia boleh? Oke, boleh berdiri dulu. Pas awal itu kita kan dikasih materi dulu dari Bu Widi, itu sangat membantu menambah pemahaman tentang alat pembayaran. Oke, terima kasih Terus ya. udah gitu tuh kita mulai ke
Diskusi. Iya, ke diskusi yang apa sih masalah itu, ke Orientasi itu. masalah. Nah, pas nonton videonya itu kayak mulai mikir gitu dari yang dijelasin dari ibu sama itu nyambung gitu. Terus pas diskusi itu tuh lumayan berpikir kritis antara satu pendapat teman-teman dari pendapat lain, dan itu seru banget buat digabunginnya, kayak menggabungkan ide-ide dari teman-teman itu sangat seru. Terus udah gitu pas presentasi itu nambah banyak Pengalaman ide-ide dari teman-teman, teman yang lain. masukan kayak gitu. Iya. Dan itu sangat Oke, terima kasih semuanya Pak Dia. Oke ya. Oke, terima kasih Nak. Ya, alhamdulillah tadi yang ranking pertama siapa? Audi. Oke, terima kasih. Secara cepat menjawab, kemudian juga jawabannya betul semua. Dan tadi ranknya juga ada yang salah 2 dan yang salah 1. Tidak apa-apa, kan masih belajar ya. Ya, Ibu apresiasi baik itu yang masih ada yang salah-salah karena masih ada pembelajaran di kedepannya ya, di besoknya. Jadi untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Tadi sudah ada kesimpulannya ya. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa, oke, kalian buka LKPD-nya. Nah, ini pembelajaran yang nanti akan kita bahas di UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri di minggu depan ya. Jadi Ibu akan menjelaskan apa saja LKPD-nya atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, ini kan LKBM yang pertama sudah ya, yaitu tentang bank sentral. Maka selanjutnya kita akan atau kalian akan masuk di lembar kerja alat pembayaran. Kalian di sistem kalian kan harus diklik secara berurutan. Jadi kalian buka dulu kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian petunjuk penggunaannya, ringkasan materi. Nah, yang harus kalian kerjakan di rumah yaitu tentang definisi alat pembayaran. Oke. Boleh nanti kalian diklik ini ya. Ini LKPD 2A yaitu tentang definisi alat pembayaran. Jadi kalian silakan kerjakan di rumah ya. Yang pertama nanti foto-foto di bawah ini, kemudian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang foto tersebut. Kemudian berdasarkan kedua gambar di atas apa yang tersirat dalam pikiran kalian tentang alat pembayaran. Nah, itu kalian kerjakan di rumah yaitu tentang LKPD 2A definisi alat pembayaran. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke. Nanti minggu depan selain kita bahas ini, kemudian kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis atau naik turunnya uang, yaitu tentang course ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua, anak-anakku yang Ibu banggakan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk pemahaman materi saja, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Maka Iwana silahkan untuk pimpin doanya. Baik. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, hati-hati di jalan ya. Oke, Yes. sampai jumpa.